Halo adik-adik, selamat datang kembali di pertemuan video pembelajaran kali ini. Masih sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar limit fungsi trigonometri. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang membuat grafiknya, kemudian juga mencari nilai limitnya ketika untuk X mendekati suatu nilai gitu, suatu titik ya, dari suatu fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran mencari nilai limit fungsi trigonometri dari beberapa bentuk dasar. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan beberapa bentuk dasar dari fungsi trigonometri ya. Jadi, yang harus kalian ketahui di sini, kapankah menggunakan bentuk dasar? Nah, kalian bisa menggunakan bentuk dasar ketika setiap X-nya itu mendekati 0 ya. Bukan selalu X, mungkin saja T mendekati 0, mungkin saja P mendekati 0. Intinya setiap titik tersebut menuju 0. Maka kita bisa menggunakan konsep dasar limit fungsi trigonometri. Nih, ya, jadi bentuk dasarnya sin X sama dengan X sama dengan 1, tan X sama dengan X sama dengan 1. Kemudian kebalikannya X per sin X juga 1 dan lain sebagainya. Namun ketika di depan X ini ada koefisien ya, misalkan AX per BX jadi A per B. Nah, kemudian limit X mendekati 0 dari tan AX per BX berarti dia A per B ya. Nah, selain ini juga ada beberapa bentuk dasar. Mungkin di sini Ibu belum cantumkan ya, bentuk dasar itu ada yang sin dengan sin itu ada ya. Jadi yang ini belum Ibu cantumkan di sini. Limit X, jadi tulisan limit juga bisa kalian singkat dengan lim gitu aja ya. Misalkan tan AX per tan BX itu pasti sama dengan A per B juga ya. Kemudian juga ada sinnya juga belum di sini. Untuk sin. Nah, jadi seperti ini bentuk-bentuk dasarnya. Mungkin Ibu akan berikan beberapa contoh dari pengaplikasian bentuk dasar ini ya. Jadi Ibu tulis contohnya di sini. Yang nomor 1 ya. Misalkan tentukanlah nilai limit dari limit X mendekati 0 dari misalkan yang paling sederhana tan 3X per X. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga bentuk-bentuk dasar ini bisa kita gunakan? Kalian bisa lihat di bagian kolom putih ini, yang bagian tan itu kan tan 3X per X. Sebenarnya di sini kalian bisa menggunakan sifat ini. Nah, ini yang ini. Nah, ya, jadi A-nya adalah 3, B-nya berapa? Kan tidak ada koefisien di sana, berarti angka 1. Sehingga sebenarnya itu 3 per 1, hasilnya 3. Tapi ketika kalian ingin menggunakan sifat ini, yang ini, maka unsur di atas dan di bawah itu harus sama, ya. Makanya dia 1. Bagaimana caranya? Kita manipulasi dengan cara mengalihkan sudut yang dimuat oleh trigonometrinya, yaitu 3X. 3X per 3X. Hasilnya gimana? Hasilnya limit X mendekati 0. Nah, sekarang kita tukar ya. Tukar tempat antara 3X dan X ini. Jadi
tan 3x per 3x dikali dengan 3x per x. Jadi kita hanya menukar x dan 3. Karena kita kan mau unsur di sini itu sama. Karena mau menggunakan konsep yang nomor 3. Nah, ketika sama, maka hasilnya 1. Di sini hasilnya 1. Ingat ya, ketika x mendekati 0. Ya. Kalau tidak mendekati 0, berarti kita tidak bisa menggunakan bentuk dasar seperti ini. Kita harus menggunakan bentuk dasar, ya. Kalau x mendekati 0. Kalau x tidak mendekati 0, tapi mendekati suatu titik, itu kita harus menggunakan mungkin konsep yang pertama, dan nanti akan ada konsep selanjutnya, ya. Jadi ini 3x bagi x, kan ini bisa dihilangkan x-nya, sehingga hasilnya 3. 1 kali 3 adalah 3. Contoh nomor 2. Misalkan limit t mendekati 0 dari sin 6t per tan 6t. Nah, di sini sin dan tan. Sin dan tan kalian bisa cari sini. Nah, ini dia. Jadi limit sin ax per tan bx itu adalah hasilnya a per b. Dimana di soal ini adalah sin ax, sin 6. Walaupun di sini t enggak x, tapi t ini mendekati 0, maka kita bisa menggunakan bentuk dasar. Tidak selalu di sini tuh x ya, bisa t, bisa k ya. Sehingga di sini ini tak ganti soalnya ya, sama. Nah, kan bisa sebenarnya yang ini, dimana a itu adalah 6, b itu adalah 10, 6 per 10. Tapi ibu maunya kalian tahu prosesnya. Kalian biar bisa menggunakan konsep 1 sampai 4 yang di atas ini. Ya, yang ini kalian gunakan. Berarti unsur yang di atas dan di bawah harus sama. Nah, sedangkan ini sin, ini tan. Bagaimana cara memanipulasinya? Nah, untuk yang nomor 1 tadi, kan ibu bilang kita kalikan dengan sudut yang dimuat oleh trigonometrinya. Ini juga sama. Sudut yang dimuat oleh trigonometri adalah 6t dan 10t. Jadi kita kalikan dengan sin 6t per tan 10t. Kita kalikan dengan sudut dari 6t-nya, 6t per 6t, dan dikalikan juga dari sudut tan-nya, yaitu 10t per 10t. Sekarang kita tinggal tukar biar berpasangan dengan sudut yang sama. Misal sinnya kan dengan 6t, sin 6t berarti dia dengan 6t yang ini per 6t. Nah, terus tannya gimana? Tannya kan di bawah, ya enggak masalah. Dia kan tan 10t, berarti pasangannya dengan 10t yang ini. Tapi posisinya tetap dia di bawah, ya. Jadi 10t-nya yang di atas. Nah, tinggal yang 6t ini dan 10t ini. Ya, kita tinggal lanjutkan aja buat. Nah, kan udah sama. Sin 6t per 6t pastilah 1. Karena udah sama kan? Menggunakan sifat yang nomor 1, sin x per x. Kemudian 10t per tan 10t. Berarti kan sama juga, jadi 1. Menggunakan sifat yang nomor 4. Jadi x per tan x. 10t per tan 10t. Unsurnya sama, hasilnya pasti 1. Kemudian ini gimana? Kita bisa hilangkan t-nya. Sehingga hasilnya 6 per 10. 6 per 10 bisa kalian sederhanakan jadi 3 per 5. Seperti itu ya. Selanjutnya mungkin contoh yang nomor 3. Contoh yang nomor 3 mungkin ibu akan berikan yang kombinasi ya. Bentuk dasar itu yang memiliki bentuk dasar hanya bentuk sin dan bentuk tan x ya. Karena kenapa? Ini kan x-nya menuju 0. Kalau misalkan kita substitusi sin 0 kan 0. Tapi dia kalau sebagai penyebut itu menyebabkan dia tidak terdefinisi pecahannya. Kalau tan 0 dia tidak terdefinisi, makanya yang mempunyai bentuk dasar hanya sin dan tan. Kalau cos kenapa enggak? Karena cos 0 itu 1,
ya. Jadi baik cos 0 ada jadi penyebut, jadi pembilang, itu tidak bermasalah ya. Jadi contoh misalkan kayak gini, sin salah saja kuadrat gitu ya, per misalkan ibu pakai x, misalkan saja sin kuadrat 2x per x kuadrat cos x. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya, kita pasangkan dulu atau pecah dulu sin kuadrat 2x ini menjadi sin 2x dikali sin 2x. Nah, terus x kuadratnya gimana? Ya, kita pecah juga. Tapi x yang pertama di sini, itu meletak isi titik ya. X yang pertama di sini, kemudian x yang kedua di sini. Nah, x kali x kan sudah x kuadrat. Sin 2x kali sin 2x kan sudah sin kuadrat 2x. Bagaimana dengan cos x? Kalian tinggal kalikan 1 per cos x. Karena sebelumnya cos x itu tidak punya bentuk dasar, ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Jadi dia sendiri. Kalau letaknya di bawah berarti dia 1 per cos x. Tapi kalau di samping sin kuadrat 2x gimana? Ya udah, tinggal dikali cos x per 1 gitu jadinya dia, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan ini? Ini sebenarnya sin 2x per x itu 2 ya. Kalian bisa lihat di sini menggunakan sin ax per bx, a-nya 2, b-nya 1. Nah, cuman biar kalian bisa memanipulasi, jadi kita tinggal kalikan dengan sudut yang dimuat oleh trigonometrinya. Ya, jadi kita coba kurung satu-satu biar nggak bingung. Misalkan kita kerjakan yang di depan dulu. Jadi sin 2x per x dikali sama 2x per 2x. Terus bagian sini sin 2x per x dikali 2x per 2x dikali, nah cosnya perlu tidak perlu ya, karena dia tidak perlu dimanipulasi. Dia tidak cos itu tidak punya bentuk dasar ya. Nah, berarti untuk yang pertama kita tinggal tukar saja biar sin 2x berpasangan dengan 2x yang ini. Itu. Jadi kita tinggal tulis sisanya 2x per x. Ini juga sama. Dengan 2x Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Ini pasti 1 ya, sin 2x per 2x. 1. Ini bisa dihilangkan, hasilnya 2. Kemudian ini juga 1. Dihilangkan 2. Nah, kemudian bagaimana 1 per cos x? Ya, 1 per cos 0 karena x menuju 0 ya. Jadi hasilnya di sini 1 kali 2 ya 2 kali 2, 1 per cos 0. Cos 0 itu adalah 1 ya. Silakan lihat tabel sebelumnya. Jadi ini hasilnya 4. Oke, mungkin satu contoh lagi. Misalkan dalam bentuk penjumlahan misalkan ya. X mendekati 0. Sin 2x dikurang tan x per tan x itu misalkan. Nah, jika pengurangan seperti ini, kan penyebutnya hanya 1. Berarti dengan kata lain penyebutnya sama. Nah, kenapa penyebutnya sama? Mungkin Ibu ilustrasikan menggunakan angka di sini ya. Misalkan 2 tambah 3 per 5. Itu sama artinya dengan 2 per 5 ditambah 3 per 5.
Kalau penyebut sudah satu seperti ini kan ini artinya penyebutnya sama. Kita bisa pecah seperti ini. Nah, sama halnya seperti yang ini. Yang contoh nomor 4. Jadi limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan X dikurang tan X per X gitu. Nah, ini kita bisa kurung dulu. Nah, seperti penjumlahan dan pengurangan limit sebelumnya, ini kan sama-sama kena limit ya. Nah, untuk yang tan X per X kan sudah sama. Itu pasti hasilnya 1. Tapi untuk yang sin 2X kita perlu manipulasi. Limit X mendekati 0 sin 2X per ini tan X kita kalikan dengan sudut yang dimuat oleh trigonometrinya. 2X per 2X X per X gitu. Dikurang 1 ya. Mungkin Ibu lanjutkan sedikit di sini. Nah, ini berarti kita tinggal tukar tempat ya. Jadi sin 2X dengan 2X kali, nah tan X nya di bawah dengan X pasti, cuman tetap tan X nya tidak jadi ke atas, tetap dia di bawah karena posisi dari awal dia di bawah. Berarti kita yang ini sudah sama 2X ini, yang tan X sudah sama ini, berarti tinggal 2X ini dan X ini, jadi 2X per X gitu, kurang 1. Jadi hasilnya di sini 1 sin 2X per 2X, di sini X per tan X juga 1. Ini bisa dihilangkan jadinya 2 ya, kali ini. Jadi hasilnya 2 kurang 1. Jadi 1 hasilnya. Seperti itu ya. Nah, bentuk dasar yang selanjutnya tadi kan bentuknya seperti ini saja ya, jadi sederhana. Nah, bagaimana jika bentuk dasarnya seperti ini? Ya. Jadi X-nya mendekati suatu titik ya, yaitu titik A. Nah, kenapa kita harus ubah ke bentuk dasar? Nah, ketika X menuju A, kalau kita substitusi seperti metode sebelumnya, itu kan jadinya limit X mendekati A. Kalau di atas kan tidak masalah ya, X-nya ganti dengan A kurang A per B, X-nya ganti dengan A kurang A. Berarti kan di sini hasilnya 0. Nih, A kurang A kan 0. 0 kali B kan 0 jadinya. Sehingga apapun yang dibagi 0, dia tidak terdefinisi. Gitu, makanya kita harus ubah ke bentuk dasar dengan mengubah menjadi misalkan P atau T boleh saja. Contoh ya, biar lebih jelas. Misalkan limit X mendekati 2 gitu misalkan. Sin X kurang 2 isi sin 2 per X kurang 2. Nah, kalau kita langsung substitusi X-nya 2, berarti di bawahnya kan X-nya 2. 2 kurang 2 berarti di sini 0 ya, dia tidak terdefinisi. Makanya kita harus lakukan beberapa langkah. Jadi kita harus memisalkan fungsi yang ini X min 2 ya. Misalkan X kurang 2 itu dengan P gitu, karena di sini Ibu menggunakan P. Kalau pakai T juga boleh, tidak apa-apa ya, huruf lain itu boleh. Nah, jika X-nya kan mendekati 2 di soal, maka kalau X mendekati 2 ini ya, X-nya mendekati 2, berarti kan kalau ini kita ganti dengan angka 2 X-nya ini ya, jadi mungkin Ibu hitung di tempat lain.
Nah, jadi X-nya ini cara berpikirnya seperti ini ya. Jika X mendekati 2, berarti kalian mikirnya gini, oh X-nya ini diganti 2, berarti P sama dengan 2 kurang 2. P-nya pasti 0 gitu. Sehingga jika X-nya itu kita buat mendekati 2, pastilah juga P itu akan mendekati 0 kan, lama-kelamaan gitu loh. Kalau pas di 2-nya ya 0 sama dengan 0, tapi ketika mendekati 2, P itu juga mendekati 0 kayak gitu. Proses berikutnya seperti tadi gitu ya. Dari sini Ibu lanjutkan di sini, sehingga fungsi ini kita ubah menjadi limit P mendekati 0 gitu. Jadi diubah yang awalnya X mendekati 2 menjadi P mendekati 0 supaya bisa ke bentuk dasar yang ini. Nah, sin 2. Nah, X kurang 2 kita sudah misalkan dengan P. Jadi ketika di sini variabelnya P, maka unsur atau fungsi yang di sebelah limit ini juga harus memuat variabel P, bukan X lagi. Nah, sesuai bentuk dasar, jadi kita kalikan dengan sudut yang dimuat oleh trigonometrinya. Sin 2P per P kali 2P per 2P. Lalu dipasangkan ya. Jadi sin 2P dengan 2P, yang 2P ini 2P per P. Jadi hasilnya sudah P mendekati 0, masuk ke bentuk dasar yang tadi pertama. Jadi 2P per 2P, 1 ini hilang, jadi hasilnya 2. Itu ya. Contoh lain, misalkan nomor 2. Limit X mendekati negatif 1 dari 2 tan misalkan 4X tambah 2 gitu, terus X tambah 1. Nah, kalau kita langsung masukkan saja, coba cek ke penyebutnya saja. X-nya negatif 1 tambah 1 pasti 0, sehingga kita tidak bisa menggunakan langsung disubstitusi nilai X-nya seperti pertemuan sebelumnya. Nah, berarti kita harus mengadakan permisalan. Tapi berbeda, kalian bisa perhatikan soal nomor 1 sama 2. Soal nomor 1, fungsi yang Ibu lingkari biru ini sudah sama. Jadi kita bisa memisalkannya langsung dengan P. Tapi soal nomor 2 ini berbeda ya. Yang satunya 4X tambah 2, yang satunya X tambah 1. Berarti harus kalian lakukan adalah menyamakannya dulu. Ya, harus sama dia. Bagaimana caranya? Sebenarnya 2 kali ini konstanta nanti bisa bawa ke depan limit ya, sesuai dengan sifat limit sebelumnya yang Ibu jelaskan. Jadi kalau 4X tambah 2, kalau kita mengeluarkan 2-nya seperti membagi 2, berarti sini tinggal 2X tambah 1. Nah, sepertinya Ibu keliru ngupload soal ya. Sorry, ini 2 yang benar. Berarti ini tinggal X saja ya. Nah, berarti ini tinggal X saja ditambah 1. Kenapa bisa gitu? Coba kalian kalikan ke dalam. 2 kali X ya 2X. 2 kali 1 ya 2. Berarti kan 2X tambah 2. Kembali ke bentuk semula. Ini seakan-akan memfaktorkan ya. Jadi membagi dengan 2. Yang kurung X tambah 1. Kalian bisa lihat ini sudah sama. Berarti kita bisa misalkan. Jadi intinya harus sama dulu baru bisa dimisalkan ya. P sama dengan X tambah 1. Berarti jika X mendekati negatif 1, maka P juga akan mendekati 0. Karena kan P sama dengan X tambah 1. Kalau X-nya min 1, berarti kan negatif 1 tambah 1 kan 0. Maka lama-kelamaan kalau X-nya mendekati negatif 1, berangsur-angsur maka P-nya juga akan mendekati 0 gitu. Sehingga fungsi ini
Jadinya ini kan 2 konstanta ya, jadi kita bisa bawa ke depan limit saja. 2 limit P mendekati 0, sehingga tan 2P jadinya, karena X plus 1-nya udah dijadikan P. Nah, berarti di sini 2 kita kalikan dengan sudut yang dimuat oleh trigonometrinya, yaitu 2P. Kemudian kita pasangkan dengan sudut trigonometrinya, yaitu 2P ya dengan 2P. Dengan ini ya, sama ini. Maka tersisa hanya 2P per P. Tan 2P per 2P ya 1. 2P ini coret, hasilnya 4. Seperti itu ya. Jadi itu bentuk dasar ya, ini yang pertama, nanti kemudian yang kedua ada bentuk seperti ini ya. Jadi kalian harus latih. Kuncinya adalah kalian harus kalikan dulu dengan sudut yang dimuat oleh trigonometrinya. Memang nanti kalian bisa langsung menggunakan seperti yang ini, yang bagian ini dan bagian ini. Sebenarnya kan yang nomor 1 itu 3 jawabannya, karena dari yang ini, tan AX per BX, A-nya 3, B-nya 1, jadi 3 per 1, 3. Tapi di sini coba kalian latih dulu untuk menggunakan 1, 2, 3, dan 4. Ya, nanti untuk menyelesaikan nilai limit selanjutnya, barulah kalian gunakan konsep yang bagian bawah. Ya, jadi ini Ibu menjelaskan agar kalian bisa menerapkan bentuk dasar, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini juga seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya coba kalian bisa latih soalnya. Tentukan nilai limit dari soal berikut ini nih, 1 sampai 5. Silakan kalian latih. Jika ada masalah bisa nanti di komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua.